Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kenikmatan. Salawat bertangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada putra Abdullah wa ati Aminah Nabi Muhammad kekasih Allah yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Raja dari Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum akan menjawab soal final mata kuliah Hukum Pidana. Adapun soal yang pertama yaitu apa saja yang dimaksud dengan pembuktian, barang bukti dan alat bukti, dan apa saja jenis-jenis alat bukti. Baik, yang pertama akan saya jawab pembuktian, di mana pembuktian itu adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar sang hakim tersebut dapat menemukan dan menentukan kebenaran dalam putusannya tersebut. Kemudian yang kedua ada barang bukti, di mana barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan atau melakukan suatu delik yang barang tersebut digunakan sebagai barang bukti. Kemudian alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan yang berguna sebagai alat bukti untuk meyakinkan sang hakim tersebut atas kebenaran. Kemudian ada pun jenis-jenis alat bukti. Yang pertama itu di dalam pasal 295 HIR yang termasuk alat bukti adalah yang pertama itu keterangan saksi, yang kedua surat-surat, yang ketiga ada pengakuan, yang keempat petunjuk. Sedangkan di dalam pasal 184 KUHAP di mana alat bukti yang sah itu adalah yang pertama itu keterangan saksi, yang kedua itu ada keterangan ahli, yang ketiga ada surat, yang keempat petunjuk, dan yang kelima itu keterangan dari terdakwa tersebut. Baik, yang soal nomor 2 akan saya jawab. Adapun soal yaitu apa arti penting dari ajaran kausalitas dan apa saja teori ajaran kausalitas, dan jelaskan. Baik, saya akan menjawab nomor 2, ajaran kausalitas. Di mana ajaran kausalitas ini yaitu ajaran tentang sebab akibat. Ajaran kausalitas ini menentukan pertanggungjawaban untuk delik yang dirumuskan secara material. Kedua, yang pertama adapun macam-macam dari ajaran kausalitas ini. Yang pertama teori conditio sine qua non, yang dimana teori ini berasal dari von Bury. Dalam teori ini tidak membedakan mana faktor syarat dan mana faktor penyebab. Di dalam teori ini tidak membedakan mana faktor syarat dan mana faktor penyebab. Karena segala sesuatu yang masih berkaitan dalam suatu perbuatan atau suatu peristiwa sehingga melahirkan sebab akibat adalah termasuk dari penyebabnya. Karena segala sesuatu yang masih berkaitan dalam suatu peristiwa atau perbuatan sehingga melahirkan sebab akibat adalah termasuk dari penyebabnya. Kemudian yang kedua ada teori-teori yang mengindividualisir.
teori-teori yang mengindividualisir, yang dimana teori tersebut ini adalah teori yang dalam usahanya itu mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat, yang dimana, saya ulangi, yang dimana teori ini dalam usahanya mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada, atau terdapat setelah perbuatan dilakukan. Kemudian yang ketiga ada teori yang menganalisir ya. Teori yang menganalisir, yang dimana teori tersebut, teori ini teori yang dalam mencari sebab dan rangkaian faktor yang berpengaruh dengan timbulnya akibat, yang dimana teori tersebut, saya ulangi, teori tersebut mencari sebab dari rangkaian faktor yang berpengaruh dengan timbulnya akibat. Kemudian teori ini hanya melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal. Teori ini hanya melihat pada faktor mana yang secara akal dan wajar. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 3, yang dimana soalnya itu jelaskan pengertian perbarengan tindak pidana beserta pembagiannya. Saya ulangi, jelaskan pengertian pembarengan tindak pidana beserta pembagiannya. Baik, saya akan menjawab nomor 3, yaitu perbarengan tindak pidana. Perbarengan tindak pidana ini terjadinya 2 atau lebih delik oleh satu orang, di mana delik yang dilakukan pertama kali ini belum dijatuhkan pidana. Di mana delik yang dilakukan pertama kali ini belum dijatuhkan pidana. Atau antara delik yang awal dengan delik yang selanjutnya ini belum dibatasi oleh putusan hakim. Delik yang pertama dengan delik yang selanjutnya ini belum dibatasi oleh putusan hakim. Kemudian pembagiannya, pembagian dari perbarengan tersebut. Yang pertama itu di dalam pasal 63 sampai 71 KUHP, perbarengan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu konkursus idealis. Itu terdapat di dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua itu ada perbuatan berlanjut, di mana perbuatan berlanjut ini terdapat di dalam pasal 64 KUHP. Kemudian yang ketiga ada konkursus realis. Konkursus realis ini terdapat di dalam pasal 65 sampai 71 Undang-Undang KUHP. Yang pertama tadi kan ada konkursus idealis ya di dalam pasal 63 KUHP. Baik, saya akan menjelaskan sedikit apa itu konkursus idealis. Konkursus idealis itu yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih satu aturan pidana. Suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Kemudian yang kedua itu ada perbuatan berlanjut yang terdapat di dalam pasal 64 Undang-Undang KUHP, di mana perbuatan berlanjut ini terjadi jika seseorang melakukan beberapa perbuatan. Seseorang yang melakukan beberapa perbuatan atau kejahatan ataupun pelanggaran. Dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut. Yang dimana perbuatan-perbuatan itu ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.
Yang ketiga itu ada yang dimana konkursus realis ini kan diatur dalam pasal 65 sampai 71 Undang-Undang KUHP. Konkursus realis ini terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan. Dan masing-masing perbuatan ini terdiri sendiri. Maksudnya perbuatan tersebut berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana atau tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan. Jadi itu penjelasan dari konkursus realis yang terdapat di dalam pasal 65 sampai 71 Undang-Undang KUHP. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, ini saja yang bisa saya jawab. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, unzur man qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.